Beberapa siswa mengaku melihat dan mendengar Anda memberi isyarat pada siswa lain serta mengomentari tubuh mereka. Ya ampun. Pada bulan Maret 2019, seorang siswi, Julio Soto yang berusia 49 tahun, mengaku kepada teman-temannya bahwa guru tersebut telah menyentuhnya secara tidak pantas pada bulan sebelumnya. Teman-temannya lalu melaporkan insiden itu ke pejabat sekolah. Soto memisahkan siswi itu dari kelas olahraga dan memintanya kembali ke kelas untuk memperbaiki ujiannya. Saat sendirian di ruangan, Soto menyentuh dadanya. Selama penyelidikan, terungkap bahwa ada beberapa orang lain yang juga menjadi korban Soto. Kamu bisa melihat di video yang dirilis oleh kantor sheriff ini, momen saat Soto ditahan. Orang tua dari Castle Creek menerima telepon yang menjelaskan situasinya tadi hari ini. Berikut cuplikan dari panggilan tersebut. Saya ingin menginformasikan bahwa salah satu guru kami diberhentikan sementara karena perilaku tidak pantas. Saya tidak bisa membahas masalah karyawan, itu saja. Keterangan Luhan pelanggaran distrik akan melakukan investigasi internal yang menyeluruh. Jadi biasanya Anda bawa 3-4 anak. Kali ini apa yang terjadi? Kali ini hanya dia saja. Anda tahu dia bertanya kepada saya karena dia bilang, Anda tahu saya khawatir tentang hari Jumat karena Anda sudah bertemu dengan ibu saya dan semua hal ini. Saya bilang, oke, saya bahkan tidak mengerti maksudnya, kenapa? Kalau kamu mau bawa murid perempuan ke kelas, kamu nggak mikir dulu, cuma langsung ajak saja. Ya, saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan, menjemput dia, lalu kembali ke pelajaran khusus. Saya juga sedang mengerjakan nilai. Waktu dia, jadi kamu tahu, dan seperti yang saya bilang, itu memang kesalahan saya. Tidak, dia ada di titik yang lebih jauh. Oke. Tapi dia menghadap ke arahku, jadi kalau dia memanggilku, aku bisa langsung menatapnya tanpa harus berjalan mendekat. Karena aku masih mengerjakan nilai-nilaiku di komputer. Saat dia duduk di meja berbentuk U, meja ginjalnya, apakah kamu berjalan mendekat untuk memeriksanya? Tidak, sampai dia menyebut soal pergelangan tangan atau lengannya. Dan apa yang dia katakan tentang lengannya? Dia mulai menangis lalu mengeluh soal lengannya. Aku bilang, kamu tadi bilang baik-baik saja. Dia jawab, memang tidak sakit. Aku mendekat dan bertanya, boleh aku menyentuh lenganmu? Dia bilang ya, aku memegangnya seperti ini, satu tangan di sini dan satu di sana. Di sini, jadi... Aku melihatnya. Aku bilang, apakah pergelangan tanganmu sakit? Oke. Dan dia bilang, tidak, bukan pergelangan tanganku. Aku bilang, lalu aku menunjuk seperti ini. Aku bilang, apakah lengan bawahmu yang sakit? Dan dia bilang, ya, disitulah yang sakit. Aku tanya, udah bilang ke orang tua? Dia jawab, sudah. Aku tanya lagi, apa kata mereka? Dia bilang, tidak ada. Apakah saat itu dia satu-satunya anak di kelas bersamamu? Biasanya kamu membawa anak ke kelas. Tidak, itulah yang aku maksud. Katakan kepada mereka. Biasanya aku mencoba membawa beberapa anak. Dan saat itu memang hanya dia saja. Apakah itu seperti kebijakan? Atau itu memang praktik umum? Atau bagaimana sebenarnya? Mungkin itu memang praktik umum. Aku juga kurang tahu. Maksudku, aku yakin itu tertulis di suatu tempat. Tapi kalau kamu mau membawa anak kembali ke kelasmu, kamu selalu membawa. Setidaknya, jika ada orang dewasa di sana, atau jika tidak ada, kamu harus membawa beberapa anak. Mengapa kamu tak melakukannya saat itu? Aku bahkan tidak berpikir. Dan itulah kenapa aku bilang. Aku bilang itu? Salahku. Aku akan urus. Jika dapat jumlah dari sekolah, tidak masalah. Yang aku lakukan hanya mencoba. Aku tahu dia akan datang. Aku hanya ingin dia menyelesaikan semua ini, lalu selesai. Jadi kamu membawanya ke sini hanya untuk pekerjaan itu, benar? Benar, ya? Apa itu yang ada di pintu kamu, seperti penutup hitam? Itu untuk apa? Oh, itu untuk penyerangan aktif. Apa biasanya kamu memasangnya? Selalu terpasang? Oke, selalu terpasang. Iya, kecuali saat pakai saluran akting lalu diturunkan atau anak-anak bermain setelah pulang sekolah. Karena itu hanya kaset. Para penyelidik mencoba mencari tahu mengapa Soto memilih untuk sendirian di sebuah ruangan bersama satu murid saja. Meski sekolah tak punya kebijakan soal itu, secara umum hal itu bukan praktik yang baik. Soto tahu ini. Detail tentang penutup pintu itu juga mencurigakan. Itu membuatnya terlihat seperti Soto sedang berusaha mencegah siapapun melihat apa yang terjadi di dalam kelas. Pasang saat istirahat atau waktu perencanaan jika tak ingin diganggu, jadi tetap terpasang. Ya. Apakah ada alasan kenapa hari itu bisa saja tidak terpasang? Sudah saya bilang, itu hanya dipasang pakai selotip kertas. Jika Anda sedang di kelas bersama murid dan Anda menyadari itu mati, apakah Anda akan memperbaikinya? Oh ya, pasti ya. Kamu tidak menyadari itu mati. Tidak seharusnya memang mati. Saya akan memperjelas. Kau bilang waktu kalian pergi ke taman atau bukan taman, tapi ke lapangan basket, kan? Ya.
Itu untuk acara khusus. Untuk acara spesial ya, tapi Turun untuk acara spesial. Dia lengket seperti biru, selalu mengikuti kamu kemana-mana. berdiri di satu tempat, dia cuma berdiri di situ. Oke, dia berdiri di satu tempat, berapa lama? Beberapa menit sampai pelatih datang. Saya meninjau rekaman video sekolah hari itu. Oke, Pertama, dia memakai gendongan dan duduk di bangku di sebelah anak laki-laki kecil. Saya tidak tahu siapa dia, tapi dia duduk di situ. ya itu, pada hari Rabu itu. Ya. Tidak, Tidak, saya benar-benar memberitahumu. Saya akan memberitahumu apa yang saya lihat di video. Dia duduk di bangku bersama anak laki-laki kecil itu. Dia memakai gendongan di lengannya dan ada pita di rambutnya. Rambutnya dikuncir kuda besar. Aku melihatmu turun bersama kelasmu. Kamu hanya berjalan sebentar lalu langsung menuju arahnya dari kelas duduk. Kamu berbicara dengannya, Punam. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Setelah kalian berbicara, dia berdiri. Kalian berdua naik tangga. tangga samping. Ya, Naiklah bersama Cyril, lanjutkan ke lantai 2. ya. Dia memakai gendongan. Saya jujur tidak ingat soal gendongan itu. Saya hanya tahu minggu sebelumnya. Dia memakai gendongan hari itu. Dia mengenakan gendongan penuh dan lengannya dibalut rapat. Apakah kamu ingat percakapan apa yang terjadi dengannya hari itu? Bu, Mungkin ibu. mungkin ibu. Waktu kalian sampai di kelas, kalau dia pakai gendongan, kenapa lengannya keluar dari gendongan? Karena dia sudah melepasnya seminggu lalu ya. Aku sudah beberapa kali memarahinya. Jadi dia, Pasti sudah melepasnya. oh ya, Kalau dia akan melepaskannya dan meletakkannya di atas meja, atau... saya tidak melakukannya. Dan saya berkata jujur, saya tidak ingat itu. Oke, kamu tidak ingat bagian yang mana? Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Oke, kamu tidak ingat dia memakai gendongan. Bukan hari itu. Kamu ingat kecelakaan yang terjadi hari Senin itu? Kecelakaan? Kecelakaan yang membuatnya jadi seperti itu. Oh tidak, itu terjadi saat drama, saat kelas drama. Oke, jadi itu adalah Drama ada? kelas. Ya. Selasa itu dia seharusnya di kelasmu. Kamu lihat dia pakai gendongan. Sejujurnya saya pikir itu minggu sebelumnya. Oke, jadi itu minggu sekitar tanggal 13 Februari. Oke, 13 Februari yang seharusnya hari Rabu itu. oke. Kamu bilang sebelum acara spesial, dia sempat tinggal di atas sebentar. Kalian sempat ngobrol. Dia bertanya, bolehkah ikut ke kelasmu, lalu ikut turun ke area acara spesial bersamamu. Lalu dia naik kembali. Videonya tidak pernah menunjukkan dia turun bersamamu. Videonya menunjukkan kamu berjalan turun bersama kelasmu. Dan dia sudah ada di bawah. Bukan di hari yang sama. Tunggu dulu, karena aku tidak mau. Yang tidak aku inginkan adalah kita menempuh jalan yang tidak bisa kita perbaiki lagi. Baik, jadi video yang dibicarakan pasanganku juga aku tonton. Kami berdua adalah 2 orang berbeda yang menontonnya. Video yang sama. Dan itu menunjukkan kelasnya sudah ada di bawah dan dia sedang duduk di bangku, oke, berbicara dengan siswa lain. Kamu turun bersama kelasmu dan mendekatinya di bangku itu. Sekarang kamu ingat membawanya ke ruang kelas untuk belajar dan kamu ingat detail khusus tentang lengannya. Sedang sakit dan kamu mendekatinya lalu berkata, "Coba aku lihat," lalu kamu menyentuh lengannya. Itu sangat perhatian darimu. Dan kenapa aku? Jika kamu ingat detail-detail spesifik itu, aku tidak mengerti kenapa kamu tidak bisa mengingat detail tentang gendongan itu karena Itu akan menjelaskan penyebab luka di lengannya. saat saya ke sana lengannya kosong. Tapi meskipun dia tidak memakai gendongan itu, lengannya tetap akan dibalut. Lengannya pada dasarnya, Tapi lengannya telanjang. lengannya di video ini tidak benar-benar. Benar, tapi saat ke kelas lengannya terbuka. Dia pasti melepas itu saat jalan bersamamu. Di video kamu jalan di depannya dan mengitari tangga. Ini tangganya kan? Bagaimana kamu jalan di? Pintu kam. Harus berbalik kan? Nah, untuk naik tangga, kamu di depannya, dia di sisi kirimu, lengannya sepenuhnya disangga. Sama istri aku melihat dia melewati video dengan lengan yang disangga. Dan kamu terus berjalan naik. Kamu berjalan di sisi kanan, dia berjalan di sisi kiri. Oke. Dia memakai penyangga lengan, sangat mencolok. Sekarang, setelah Anda berinteraksi dengannya di ruang kelas dan menyentuh lengannya, apakah Anda memiliki kontak lain dengannya hari itu? Itu saja karena setelah dia mengatakan itu, dia mulai menangis dan itulah mengapa saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu padanya. Saya bilang ya, kalau setelah pelajaran tambahan lenganmu masih sakit, beritahu saya. Kalau kamu ada di kelas saya di sore hari dan itu masih mengganggumu dan kamu belum melakukan apa-apa, maka beritahu saya dan saya akan mengirimmu ke perawat.
Soto tak ingat hal mencolok seperti kain penyangga di lengan gadis itu, tapi anehnya dia bisa mengutip percakapan mereka persis. Para penyelidik menyoroti ketidaksesuaian itu untuk menunjukkan bahwa berbohong sia-sia. Saya kembali ke meja dan melanjutkan mengoreksi nilai. Jika saya adalah murid di kelas Anda, dan saya mendatangi Anda lalu berkata bahwa lengan saya sakit, dan saya mulai menangis, apa yang akan Anda lakukan? Ya, bukan saat itu juga. Sebelum sekolah dimulai. Perawatnya belum datang, jadi saya pun akan bilang, ya duduklah dulu. Ya. Diri setelah pelajar khusus. Saya ada di kelas Anda, lengan saya sakit, saya menangis. Apa yang akan Anda lakukan? Saya bilang akan memberi mereka pilihan, mau pergi ke perawat atau tidak. Jika jawab S, saya kirim ke perawat. Kalau mereka bilang tidak, Maka saya tidak. kamu tak menghubungi orang tua mereka untuk memberitahu. Orang tuanya sudah tahu. Itu yang dikatakan seorang murid kepadamu. Benar. Tapi kita tidak tahu apakah orang tuanya tahu. Itu benar. Aku hanya ingin tahu apa yang ada di pikiranmu hari itu jika lenganku sakit. Dan aku, Hanya seorang murid di kelasmu dan aku mulai menangis dan aku bilang, "Hei, lenganku sakit," dan aku menunjukkan padamu, lenganku sakit. Aku menolak pergi ke perawat setelah kamu memberi pemberitahuan untuk melepaskan tanggung jawab sekolah. benar, Tapi apakah itu terjadi? tidak. Oke. Tidak. Jadi, boleh saya tanya apa saja interaksi lengkap yang terjadi di kelas saat dia di atas setelah Anda memeriksanya? Dia menyelesaikan pekerjaannya lalu dia pergi. Ya, Mam. Tidak ada percakapan lain. Berapa sisa waktu sebelum acara spesial berakhir? 40 acara spesial biasanya sekitar 50 menit. Perkiraan atau... Boleh saya bilang. Jadi saya punya sekitar 45 menit yang baik. 45 menit lagi untuk menu spesial? Maaf, total menu spesial 45 menit. Dia di atas sekitar 15 menit. Saya mungkin sendirian sekitar 15-30 menit. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan saat dia di kelas? Saya sedang di tempat ayah saya mengerjakan nilai. Apakah kamu pernah pergi? Ke kamar mandi. Oke, berapa kali kamu pergi ke kamar mandi? 1 kali. Kemarin kamu bilang 2 kali. Tapi tidak sebelumnya. Ya, sebelum aku ke kamar mandi, dia ada di kamar, lalu aku ke kamar mandi lagi. Jadi itu sekali atau 2 kali? Sekali di ruang kelas, Oke, di ruang kelas apa instruksimu saat kamu ke kamar mandi? saya bilang, tetap di sana dan lanjutkan pekerjaanmu. Saya ke kamar mandi di luar kelas, lalu kembali dan lanjutkan pekerjaanmu. Oke, kapanpun di ruang kelas, apakah kamu... Hei, saya akan menggelitikmu. Kamu mencoba apa? Menggelitik? Ya. Kamu meletakkan tangan pada dia. Di Bagian. cara lain? Tidak ada selain lengannya, Oke, karena dia salah satu murid yang aku tahu jika aku melakukan itu, dia pasti akan memberitahu semua orang. jadi kamu bilang pada aku, kalau kamu melakukan sesuatu padanya, dia akan memberitahu. Iya, Mengapa kita dituduh seperti ini? saya tidak tahu. Itu yang sedang saya coba cari tahu. Kapan saja kamu menyentuhnya selain itu? Itu, selain lengan, Pernah menggelitikinya? tidak. Pernah bercanda fisik dengannya? Bercanda fisik seperti menyentuh, tidak. Pernah bercanda fisik, pegang-pegang, atau apapun sebutannya? Apakah kalian pernah melakukan sesuatu yang terkesan bercanda dengan cara yang santai? Pernah bercanda dengannya? Iya. Oke, jadi kalian... Bukan duel, kalian hanya bercanda di kelas. Jadi oke, kita... kelompok. Pernahkah kamu menggelitiknya saat bersama kelompok? Tidak, ya. Julius, saat kamu berinteraksi dengan murid-muridmu, banyak murid yang kami ajak bicara hari ini dan kami berbicara dengan sekitar 40 orang. Mereka semua bilang kalau kamu guru yang luar biasa. Kamu salah satu guru favorit mereka. Mereka senang datang ke kelasmu, berinteraksi, dan menghabiskan waktu bersamamu karena kamu mudah diajak bergaul. Banyak siswa lain yang juga mengatakan kepada kami seperti, kau kadang-kadang suka bercanda dengan mereka dan sebagainya. Dan kadang-kadang kamu akan mencoba mencairkan suasana kalau kamu melihat mereka sedih atau sedang down atau sesuatu seperti itu. Salah satu caramu melakukannya adalah dengan menggoda mereka, misalnya menyenggol pinggang atau hal serupa. Mereka bilang kamu menyebutnya seperti menggelitik, seperti berkata akan menangkap dan menggelitik, tapi aku tak pernah menyentuh. Bagaimanapun dengan cara yang tidak pantas. Kami tidak bilang kamu menyentuh mereka tidak pantas. Kami hanya ingin tahu apa kamu pernah menggelitik mereka. Kami sudah mewawancarai, seperti yang dikatakan. Sekitar 40 tempat seperti ini. Dan mereka seperti, kamu akan menggelitik? Seperti, hei aku pergi ambil Titik kiri kamu. lalu. Benar kan?
Tapi kamu bilang begitu ke mereka kayak, aku akan menggelitikmu. Bukan tempat geli seperti, oh, aku akan menangkapmu atau semacamnya. Kamu tahu, aku punya lebih dari 8 anak yang bilang padaku kalau kamu berkata, hey, aku akan mencari titik geli kamu dan kamu mencolek mereka. Pernah? Nah, pernahkah kamu bilang, aku akan cari titik geli kamu? Sejujurnya, aku tidak tahu. Oke. Mungkin aku tahu, tapi aku tidak yakin. Soto awalnya menyangkal pernah menyentuh murid, lalu mengklarifikasi bahwa dia tidak menyentuh mereka secara tidak pantas. Dia mengakui sebanyak itu hanya karena ada beberapa saksi. Jika merasa bisa mengelabui dan lolos dari masalah, dia akan tetap pada pernyataan aslinya. Beberapa anak telah menggunakan frase tertentu. Dan Soto justru membuat dirinya terlihat semakin bersalah dengan pura-pura tidak ingat pernah menggunakannya. Aku tidak akan pernah, jika punya Alkitab, akan meletakkannya di sana. Aku yakin kamu sering mendengar ini, tapi aku tidak akan pernah menyentuh perempuan atau laki-laki di area yang tidak pantas. Kami hanya bertanya, apakah kamu pernah menggelitik mereka? Bukan bilang itu tidak pantas. Tadi kamu bilang kamu akan menegur mereka, tapi kamu tidak mengatakan apa-apa, karena itu akan membuat suasananya jadi canggung. Sejujurnya, aku tidak tahu. Apakah kamu pernah menggelitik seorang murid? Bukan maksudku seperti menggelitik biasa. Apakah kamu pernah? Kamu mendefinisikannya? Menggelitik seperti ini. Bagaimana kamu akan mendefinisikannya? Itulah yang kulakukan. Oke. Apa kamu pernah menggunakan lebih dari 1 jari? Tidak ada. Oke. Pernahkah kamu mencoba menghubungi dan seperti menyentuh? Tidak. Tidak pernah seperti itu. Maksudku di samping atau apa gitu. Lalu seperti, hey kamu tahu? Tidak, mereka menyentuhku. Aku sudah punya memar di sini. Untuk satu hal, Dari salah satu temanku. memberiku pelukan erat. Salah satu temanku memberimu pelukan erat. Ya, dia memang baik. Ya, dia memang baik. Pernahkah staf sekolah atau siapapun di sekolah menyarankan agar kamu lebih berhati-hati? Misalnya saat memeluk atau menggelitik murid. Iya, kami bicara. Aku bilang ke mereka, ada gadis yang memberiku bekas di sini. Bukan lebam, tapi memelukku, seperti sayang. Kamu tahu itu dilarang. Jadi saat waktunya pulang, semua orang berpamitan. Salah satu putraku, Kristoforus, memelukku setiap hari. Jadi sebagian besar pelukanku seperti itu. Kadang aku begitu, atau jika pelukannya terlalu lama, aku bilang, oke, waktunya habis. Selalu ada murid di sekitarku. Apakah kamu pernah menerima keluhan Tentang apa? dari salah satu murid di kelasmu? Bukan di kelasku, kau tahu. Pernahkah kamu mendapat keluhan dari mahasiswa di kampus? Seperti yang sudah kuceritakan 2 tahun lalu, Keluhan apa? Maksudnya apa? hal yang sama, rasa geli itu. Rasa geli. Jadi kamu pernah menggelitik murid? Bukan dia. Bukan dia. Jadi bagaimana itu? Kenapa dia mengeluh soal hal yang tak terjadi? Aku ajak dia bicara soal yang terjadi, dia jawab ada masalah dengan guru lain dan hal-hal lain. Aku bilang, ya kamu tidak bisa marah dalam urusannya. Lalu gadis ini yang juga punya kebutuhan, Juga. Dan dia datang dan kemudian dia bilang seperti dia akan melakukan itu, dia akan melakukan ini padaku, jadi aku membalasnya. Lalu dia bilang, oh aku mau main. Dia melakukannya pada kami berdua. Aku bilang, ini percakapan 2 atau 3 arah. Jadi kemudian ketika dia memanggilku dan bilang ada orang tua khawatir karena aku menggelitik anaknya. Aku kaget menggelitik anaknya. Aku bilang itu percakapan antara aku dan murid lain. Dan kemudian karena anak-anak lain duduk di lantai, menunggu kami pergi dan semua orang sedang berbicara, mereka saling memandang dan sebagainya. Lalu dia datang karena dia melihatku dan berusaha mengobrol, lalu dia masuk dan kemudian aku tersenyum setelah melontarkan lelucon padanya. Dia berkata, oh aku akan menangkapmu Tuan Soda. Aku jawab, oh tidak, aku akan menangkapmu. Dia datang dan berkata, oh aku akan menangkapmu Tuan Soda. jadi apakah kamu pernah menerima formulir konseling atau apapun dari sekolah? Ya, untuk yang itu. Untuk itu, di formulir konseling yang pernah kamu terima. Ya, Apakah kamu merasa seperti guru yang ramah? ya. Apakah menurutmu beberapa murid mungkin menganggap keramahanmu itu agak berlebihan atau terlalu banyak? Mereka bisa saja, tapi mereka semua masih berumur 10 atau 11 tahun. Oke. Pernah nggak kamu dipanggil oleh guru lain dan dibilang, hey, santai saja soal hal-hal seperti ini? Nggak pernah? Enggak. Punya guru lain? Tidak, kami sering membicarakannya seperti saat berpelukan. Aku juga bicara dengan tim
Seperti ya, kamu tahu kita harus hati-hati karena beberapa orang ketiga mungkin tidak. Jika guru dekat dengan murid dan dilihat orang ketiga, mereka akan bertanya, kenapa murid ini sering memeluk guru? Ini sulit karena aku melihat guru seperti kamu menghabiskan banyak waktu dengan Anak-anak muda. kamu jadi dekat dengan mereka. Kamu seperti orang tua kedua bagi mereka kan? Dan sebagai Seperti yang aku bilang, mereka menganggapmu seperti ayah sekolah. benar, jadi kamu memang punya ikatan dengan mereka. Tapi maksudku tidak harus dalam suasana kelompok atau suasana guru seperti saat banyak guru sedang berbicara. Maksudku seperti secara pribadi. Seperti ada guru lain yang bilang, "Hey, Bukan orang kita, bukan saya. tidak pernah bagimu." Oke. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan murid lalu ada seseorang yang mempertanyakanmu setelahnya? Kamu yang minta filter itu? Ya. Oke. Ada beberapa keluhan dari beberapa murid yang mengatakan bahwa mereka mendengar dan melihat kamu memberi isyarat kepada murid lain, serta membuat komentar tentang tubuh mereka. Ya ampun. Apakah kamu pernah melakukan hal seperti itu? Jadi kenapa anak-anak itu memberitahuku, anak-anak yang berbeda sekarang, berbagai usia dan area sekolah, katakan kalau itu tidak benar, bahwa mereka tidak melihat dan mendengar kamu berkomentar seperti itu. Kamu mengerti maksudku? Begitu juga dengan ini? Saat dituduh menyentuh murid secara tidak pantas, Soto pura-pura terkejut. Ini adalah murid-murid dari berbagai kelas dan tingkat, dan mereka tidak akan saling berhubungan untuk membuat cerita bersama. Semua anak berbohong tentangmu? Tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ya, itu. Tapi tunggu sebentar, kamu bilang itu berbohong. Tapi tadi kamu bilang padaku, kalau kamu pernah melakukan sesuatu, kamu tahu itu. Dia akan menjadi orang yang langsung keluar dan memberitahu dunia. Tepat sekali. Jadi, kenapa dia memberitahu dunia? Aku tidak tahu. Itulah kenapa aku sangat bingung dan kesal, dan itulah kenapa aku sedang bicara dengan... Tapi dia salah satu anak yang bilang kalau kamu adalah salah satu guru favoritnya. Dia benar-benar Benar-benar bilang kamu guru favoritnya dalam semua gagasan. Dia sangat senang di kelasmu. berusaha. Jadi kenapa? Kenapa berbohong? Aku tidak tahu. Itu yang sedang aku coba cari tahu. Aku tidak tahu. Itu yang aku cari tahu. Aku juga tidak tahu kenapa mereka berbohong. Ada banyak orang yang menceritakan hal yang sama padaku, cerita yang persis sama. Fakta tetap sama. Aku sudah melakukannya hampir 11 tahun. Sekarang, Dan ketika detail dan cerita tidak berubah, biasanya memang ada sesuatu di baliknya. Jadi yang ingin aku lakukan bukanlah membuatmu menggambarkan dirimu sebagai orang jahat, sebagai monster. Tunggu sebentar, aku ingin kamu menggambarkan dirimu mungkin sebagai seseorang yang pernah membuat kesalahan. Jika sebuah komentar sudah diucapkan, maka itu sudah terjadi. Kita tidak bisa menarik kembali apa yang sudah kita katakan. Tapi aku ingin kita jujur, terutama di ruangan ini, karena apa yang aku dengar. Dan aku tidak bersama pasanganku tadi malam saat dia bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Jadi apa yang aku dengar dan apa yang diceritakan padaku. Aku ingin kita bisa mewakili sepositif mungkin apa yang telah terjadi. Karena ada banyak orang yang terdampak oleh hal ini. Dan aku Ingin kamu. untuk memahami ini. Jika ceritanya tidak berubah, tapi ceritamu berubah, itu adalah petunjuk. Aku membutuhkannya. Tunggu. Aku butuh kamu untuk jujur padaku. Kalau kamu tidak sengaja menyentuh dia, atau kalau kamu melakukan sesuatu seperti itu, atau meraih melewati dia, menyentuh bahunya, atau semacamnya, cukup katakan padaku. Dan aku tidak masalah dengan itu. Karena itu, Tidak pantas kan? Aku tidak masalah dengan itu. Seperti yang aku bilang tadi malam, aku tidak masalah. Dan jika aku salah, akan kuhapus bagian itu. iya. Tapi jika aku yakin tidak melakukan apa-apa, Bos lamaku. Dia dulu punya pepatah, kalau kamu berbuat salah, akui saja. saja, ya, Apa yang kamu berbuat salah? tidak Maksudku aku yang berbuat salah. sejauh Apa yang kamu anggap sebagai kesalahanmu? membiarkannya naik sendiri ke atas sampai aku membawanya. Apakah kamu akan melakukannya lagi? Enggak. Tapi aku ingin mengonfirmasi sesuatu yang nyata. Kamu bilang belum pernah ajak murid lain ke sana sendirian. Benar. Beberapa staf menyebut ini mungkin kali kedua atau ketiga. Jujur saja padaku. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pernahkah kamu? Oh, tidak. Dia yang pertama. Saya sering membawa murid ke atas, tapi tak pernah sendiri.
Pernahkah kamu punya murid yang tinggal di kelas sendirian? Ya, Biar aku tanya ini padamu, Julio. Oke, temani aku sebentar saja. sebentar saja. Oke. Yang aku inginkan adalah aku ingin memastikan bahwa kita saling memahami. Satu sama lain. Oke. Karena aku pikir beberapa hal ini bisa jadi hanya salah paham, oke. Namun, seperti yang sudah aku bilang, saat aku mendengar beberapa anak mengatakan hal berbeda, maka aku jadi kesulitan dengan apa yang kamu ceritakan padaku. Oke, dan itulah kenapa aku berusaha mencegahmu mengambil jalan yang aku lihat sedang kamu tempuh. Oke, aku nggak mau kamu seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, menggambarkan dirimu sendiri sebagai monster. Aku ingin kamu menggambarkan dirimu mungkin sebagai pria yang pernah membuat kesalahan atau berkomentar. Saat kamu sedang meraih dan menyentuh salah satu anak, mungkin itu mungkin saja terjadi. Anak-anak tertawa sambil bergerak. Aku punya anak, jadi aku paham. Oke ya, jadi yang aku inginkan hanyalah kejujuran murni darimu. Karena aku tidak ingin orang lain, dan orang lain juga akan meninjau ini. Oke, aku punya atasan di rantai komando yang akan meninjau ini. Dan yang tidak ingin aku lakukan adalah kembali ke komputerku, lalu berkata, Julio itu monster. Benar. Karena dia tidak mengatakan apa ini. Ceritanya tidak sesuai dengan semua cerita individu yang mulai bermunculan. Oke, tapi tunggu. Biarkan aku selesai dulu. Oke, karena aku ingin Julio. Yang aku inginkan adalah, aku ingin kamu jujur padaku. Aku sudah jujur padamu, kan? Aku terbuka padamu, aku bicara terus terang padamu. Dan aku sama sekali tidak menganggap kamu monster. Seorang monster bukanlah tipe orang yang membuat orang lain, kamu tahu, bereaksi seperti para murid ini terhadap Mereka masih menyukaimu, yang memberitahuku bahwa kamu mungkin orang baik, oke? Dan itu luar biasa. Tapi bahkan orang baik pun bisa membuat kesalahan. Aku dan pasanganku pernah salah, semua orang juga. Lalu apa yang aku inginkan? peneliti menyatakan ceritanya sering berubah dan tidak sesuai dengan keterangan saksi. Dari may beri soto ke sampesti untuk berkaku bahwa jika itu memang sebuah kesalahan tanpa pengakuan semuanya akan lebih mudah. Yang aku inginkan darimu, oke, adalah agar kamu tidak begitu. Aku ingin kamu membiarkanku membantumu. Oke, tapi supaya aku bisa membantumu, aku perlu kejujuran darimu. Benar, dan aku memberitahumu semua yang aku... Aku tidak berpikir kamu begitu, itu masalahnya. Aku pikir kamu ingin memberitahuku semua yang terjadi, tapi aku tidak yakin kamu menceritakan seluruh ceritanya. Aku percaya bahwa kamu mendatanginya dan gendongan itu tidak ada di lengannya. Aku percaya bagian ceritamu yang itu. Karena kamu baru mengatakannya. Sedang mau ngambil ini, kayak dia bilang, hey, pakai lagi gendonganmu, apa yang kamu lakukan? Tapi itu bukan di hari yang sama. Oke, tapi kenapa tidak masuk akal kalau dia melepas gendongan saat di kelas Anda? Sejujurnya saya tidak ingat. Itu sebabnya saya sedang berusaha mengingat semuanya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Lalu kenapa orang-orang lain ini orang-orang lain begitu? Mereka bilang ke saya kalau melihat kamu menyentuhnya. Oke, karena aku ingin menempuh jalan ini bersama. Kamu, oke? Tapi kamu malah melawanku. Mama. Ada ingatan yang sangat spesifik dari... Individu-individu independen. Saya tidak mengatakan... Saya tidak pernah melakukannya. Hanya saja saya lupa. Melihatmu... Meraih dan menyentuhnya. Sentuh dia. Sentuh dia. Kenapa aku diberitahu oleh orang yang berbeda-beda? Aku menyentuh, ya ampun. Kenapa itu muncul? Tolong jelaskan padaku. Aku berharap bisa, tapi aku tidak tahu atau ingat pernah melakukannya. Aku rasa kamu tahu. Tidak, Bu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu soal itu, karena itu... Cerita Anda yang Anda ceritakan kepada rekan saya tadi malam sekarang berbeda. Anda mengatakan anak-anak ini berbohong tentang Anda, padahal Anda guru favorit mereka. Saya mengerti. Interaksi orang tua yang Anda Miliki. Tapi saya juga ingin Anda memikirkan keluarga Anda. Saya tahu. Saya tahu. Dan itu adalah hal yang menakutkan. Putri saya juga seumuran kelas 6. Putri saya kelas 6. Ya, tunggu sebentar. Jadi ini adalah interaksi yang menakutkan. Tapi saya tidak ingin ini menjadi interaksi yang menakutkan. Saya ingin ini menjadi interaksi yang positif.
Karena kalau memang ada kesalahan, ya sudah ada kesalahan dan kita bisa datang, lalu kita bisa menyelesaikannya. Dan keluargamu bisa melanjutkan hidup karena ini adalah hal yang sangat sulit untuk dihadapi sebuah keluarga. Saya yakin kamu dan istrimu sudah banyak berbicara tadi malam setelah rekan saya meninggalkan rumahmu. Daripada harus mundur dan melangkah ke belakang. Benar, tapi saya sudah menceritakan semua yang saya ingat semampu saya. Jika saya salah, saya akan jujur dan mengakuinya. Kamu tahu, karena seperti yang baru saja kamu katakan, dan kami juga melakukan hal yang sama di militer. Itulah alasan saya menelepon sersan pertama saya dan memberitahunya kejadian semalam. Saya melihat dia melapor sendiri karena ini yang terjadi, jadi saya harus memberitahu mereka. Oke, lalu apa yang kamu laporkan? Itu mereka datang tadi malam dan saya dituduh menyentuh salah satu murid saya secara tidak pantas. Jadi kenapa nilai-nilainya menurun drastis? Sejak 13 Februari kami punya buku nilai Anda. Dan nilainya, dia awalnya murid dengan nilai A, maksud saya nilai tinggi di kelas Anda. Dia sangat berprestasi. Dan kemudian anehnya tepat setelah tanggal 13 Februari ini Hari Rabu ini. tanggal spesifik yang sedang sangat kita fokuskan sekarang dan sudah kita bicarakan selama entahlah 1 jam terakhir. Mengapa nilainya turun drastis? Aku tidak tahu. Maksudku, nilainya 60-an maksudku. Seperti dia. Sekarang nilainya sangat buruk. Itulah alasan kami harus berbicara dengan orang tua dengan 504. Tapi pembicaraan tentang 504 itu terjadi pada hari Jumat, jauh sebelum nilainya mulai menurun drastis. Dia terluka pada hari Senin, jadi lengannya tidak mungkin sudah digendong dengan sling pada Minggu sebelumnya. saya Memberitahumu apa yang kami ketahui. Ya, belum kita sampai pada titik ini, kita melakukan banyak hal. Jadi seminggu sebelumnya tidak mungkin aku bisa membentaknya karena lengannya digendong, karena lengannya baru digendong pada hari Senin. Dan kemudian yang ketiga. Soto tetap menyangkal mengingat menyentuh gadis itu meski beberapa saksi berkata sebaliknya. Nilai yang menurun drastis merupakan indikator yang mengkhawatirkan bahwa sesuatu yang traumatis telah terjadi pada gadis itu. Bukan hanya di luar kebiasaan, waktunya juga nyaris mustahil kebetulan. Tanggal 13 dia hadir di kelas Anda dan terekam video. Setelah mengantar anak-anakmu, kamu menjemput dia dari pelajaran khusus dan membawanya ke atas, lengannya digendong. Setelah kamu masuk ke kelasmu, kami tahu bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu di kelasmu, entah itu ujian, pekerjaan rumah, atau apapun itu dia sedang mengerjakan sesuatu. Dan kamu mendekatinya, lalu kamu meletakkan tanganmu di atas dirinya. di lengan. Ya. Dan Ya, bukan di situ kamu meletakkan tanganmu. ya Bu. Kenapa semuanya yang lain tidak sejajar? Kenapa dia? Kenapa guru yang jadi favorit semua orang sekarang digambarkan seperti ini? Sejujurnya aku tidak tahu. Kamu harus membantuku karena aku tak bisa melakukannya sendiri. Aku tidak mengerti, aku tidak berada di posisimu. Aku bukan seorang guru, aku tidak menjalani kehidupan seperti yang kamu jalani. Semua murid ini bilang Pak Soto itu keren, tapi dia melakukan hal-hal seperti ini. Benar kan? Kenapa? Mengapa mereka membuat cerita tentangmu? Itu sama sekali tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Mungkin satu-satunya yang kupikirkan adalah saat aku berusaha keren dan bercanda dengan anak-anak, mereka salah paham dengan apapun yang aku katakan, aku tidak tahu. Apa yang kamu katakan hingga mereka salah paham? Oh tidak. Ya, memang begitulah adanya. Kita duduk di ruangan ini bersama dan kita sedang berbicara. Memang begitulah adanya. Tapi saya berkata jujur, saya punya Alkitab, apapun itu saya berkata jujur. Saya tidak khawatir tentang Alkitab saya khawatir tentang sesuatu. tepat untuk disentuh. Aku khawatir tentang apa yang terjadi antara kamu dan anak-anak ini. Ada siswa lain yang datang kepada kami hari ini dan mengatakan bahwa kamu meraih dan menyentuhnya. Ya, jadi kenapa mereka memberitahuku tentang ini? Seperti yang kamu bilang, mungkin aku hanya berandai-andai. Aku tidak tahu. Apa? Aku tidak bisa memikirkan. Kata itu menghipotesiskan. Mungkin saja seperti katamu, aku menyentuh seseorang lalu mereka berbalik dan itu langsung muncul, aku tidak tahu.
Dan aku bisa hidup. dengan itu. Tapi aku butuh kamu memberitahuku tentang interaksi di kelas dengan... Karena itu, aku pikir yang terjadi adalah kita sangat detail sampai kita masuk ke dalam kelas dan itu bagus. dia sudah menyelesaikan pekerjaan kita lalu dia pergi. Itu bukan... Oke, tapi Itu bukan Bagaimana kejadiannya? Aku heran seseorang seteliti kamu bisa begitu. bisa melewatkan. beberapa poin penting yang sangat nyata. Tapi saya bilang pada Anda, pada waktu itu, dalam rentang waktu itu saya bilang sekitar 15 menit. Kami masuk ke dalam kelas, ya, saya bilang ke dia untuk pergi ke sana, ambil paketmu. Saya duduk di meja saya dan saya mulai bekerja. Lalu dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya dan saya menjawab pertanyaannya. Setelah itu dia mulai sedikit menangis tentang lengannya. Saya bilang, saya ke sana, duduk di sebelahnya. Lalu sebelum saya menyentuh. Dia, bukan begitu kejadiannya. Ya Bu, Bukan, Julio, itu tidak benar. Aku juga tak mau membahasnya lagi karena memang bukan itu yang terjadi. sejujurnya pasti tidak bisa menyalahkan. Aku percaya kamu mendekatinya karena dia bilang lengannya sakit. Benar. Yang sulit aku percaya, kamu hanya duduk di sampingnya tanpa interaksi lain. Dan aku percaya apa yang kamu katakan kepada kami adalah, Benar maksudku yang kamu katakan tadi. Ya. Kamu tak bisa berbuat apa-apa dengan ini. Semua anak laki-laki akan tahu. Benar, aku juga tidak akan melakukannya jika orang seperti itu hanya mencari alasan untuk rasa percaya diriku atau hal lain. Menyentuh seorang murid? Kenapa aku harus melakukannya pada seorang murid, pada murid yang aku tahu pasti akan memberitahu semua orang? Karena kamu sudah pernah, dia belum. Kamu punya kemampuan, kesempatan, dan niat. Benar, tapi aku bukan predator, bukan penguntit, dan tidak terjebak. Kamu tidak setuju dengan pasanganku. Kamu punya kemampuan, kesempatan, dan niat. Jadi kamu melakukannya, niatnya. Ya, kamu baru saja setuju dengan mereka. Kamu benar-benar baru saja bertemu dengan segitiga itu. Kamu sedang berada di sebuah ruangan. Benar kan, tapi aku tak berniat melakukan apapun. Kau berada di dalam ruangan. Ya. Dengan seorang anak sendirian. Ya. Tidak ada orang dewasa lain yang hadir. Benar. Tak ada yang sadar anak ini hilang dari pelajaran olahraga atau kelas khususnya. Benar. Mereka bersamamu di ruangan. Tak ada yang tahu anak ini hilang. Anak ini kembali ke kelas khusus sebelum kelas khusus selesai, tepat waktu untuk kembali ke pelajaran berikutnya. Tidak, dia hanya berada di kelasku sekitar 15 menit, jadi masih ada waktu yang cukup. 15 menit itu lama. Ya, saya tidak setuju dengan kalian, teman-teman. Jika anak saya hilang 15 menit, saya pasti khawatir. Ya, 1 menit saja sudah terasa lama. Bersama orang dewasa, tak ada yang lain tahu. benar kan? Dan untuk pergi, kamu harus memberiku sesuatu. Soto meremehkan waktu saat sendirian dengan murid dan bersikap defensif saat diselidiki. Itu sudah cukup yacht untuk hal buruk terjadi. Sejauh ini, tidak ada satupun yang dia katakan yang cukup meyakinkan untuk membuat orang percaya bahwa dia tidak melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Kamu tak menjelaskan apa-apa. Banyak hal di ruangan itu yang masih tak jelas selama 15 menit bersamamu. Aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan beritahu siapapun. Kukira kamu akan bilang, "Hei, mau mampir? Kita bisa belajar bareng." Hei, biar aku ambil. Beberapa Mahasiswa yang perlu untuk. mengejar ketinggalan itu. Itulah sebabnya saya bilang itu salah saya, karena saya terburu-buru menyelesaikannya tanpa berpikir. Tapi itu bukan yang sebenarnya terjadi. Kamu buru-buru mau selesaikan apa? Bukan, hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Julio, aku mulai benar-benar mundur dari pemikiran ini. Oke, bahwa mungkin kamu tidak bermaksud sesuatu terjadi. Karena tidak ada yang kamu katakan sesuai dengan video itu, tidak ada yang kamu katakan sesuai dengan apa yang dikatakan penonton lain kepadaku. Nggak ada yang cocok. Cocok dengan alasan kenapa nilainya tiba-tiba menurun drastis, tidak ada yang cocok. Aku sudah melakukan ini cukup lama. Jika faktanya tidak masuk akal, pasti ada sesuatu. Masalah, kamu Bukan orang bodoh, kamu pria yang cerdas. Oke, aku tahu itu dari berbicara denganmu. Aku bukan orang bodoh, aku orang yang cerdas. Yang aku minta adalah kita bisa bertemu di posisi yang setara dan berbicara sebagai orang-orang cerdas satu sama lain, dan berbicara sebagai orang dewasa satu sama lain. Dan yang mulai tidak aku dapatkan adalah itu. Kamu tidak mau memberitahuku karena merasa bisa mengakali aku, padahal itu tidak mungkin. Atau kamu tidak mau memberitahuku apa yang terjadi karena kamu takut. Jadinya yang mana?
Aku takut apapun yang terjadi karena aku merasa, kau tahu, aku merasa aku akan ditangkap untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Dan itulah yang benar-benar membuatku kesal. Ya baiklah, lalu katakan padaku apa yang sebenarnya kamu lakukan, karena aku diberitahu oleh banyak orang tentang apa yang terjadi. Jadi, ceritakan apa yang kamu lakukan agar aku bisa tahu. Menutup itu. Benar, aku sudah memberitahumu persis apa yang terjadi. Ya, kamu beritahu. Kita melewatkan sesuatu, Ada bagian yang hilang. dan itu adalah bagian yang besar. Kamu mendekatinya dari belakang dan meletakkan tanganmu di dadanya. Kenapa aku harus membalas? Pekerjaanku, lisensiku. Aku rasa itu salah satu hal yang memang terjadi. Bukan seperti kamu tahu ada rencana besar yang sangat terencana. Mungkin dia yang mendekatimu. Aku tidak tahu karena aku bukan kamu dan tidak ada di sana. Mungkin dia mengatakan sesuatu padamu. Mungkin dia berkomentar padamu. Sama sekali tidak mungkin. Lihat itu, tidak. Oke, jadi anak-anak ini yang bilang padaku bahwa kamu membuat komentar tentang tubuh mereka. Beberapa anak berbohong. Beberapa anak memberitahuku bahwa kamu telah menyentuh mereka di tempat yang tidak pantas. Anak-anak itu berbohong. Anak ini yang mengatakan bahwa kamu adalah guru favoritnya di dunia. Memberitahuku bahwa kamu telah menyentuhnya. Dan sekarang dia berbohong. Jadi seluruh dunia melawanmu. Aku hanya memberitahumu apa yang aku tahu. Tidak, tapi kamu tidak begitu. Siap, Bu. Saya punya pertanyaan. Ya, Pak. Dan ada beberapa murid yang memberitahu kami bahwa Anda selalu berkata, "Hei, saya akan mencoba mencari titik geli kamu." Apakah mereka berbohong? Tapi saya tidak melakukannya. Kalau saya mengatakan hal seperti itu, bukan untuk bersikap tidak pantas. Oke, jadi ketika Anda menyentuh atau menggelitik murid Anda, di bagian mana Anda melakukannya? Seperti di bahu. Bahu bukan area geli. Jika kamu sentuh bahu saya lebih memilih digelitik. Saya tidak akan menyentuh bagian lain. Pernahkah kamu menyentuh perut murid dan mencoba menggelitiknya? Di perut, tidak. Bagaimana dengan tulang rusuk mereka? Tidak. Sekarang kita menghadapi masalah lain. Karena Para murid. para murid yang mengatakan bahwa kamu telah menggelitik mereka, tapi kamu tidak menyentuh mereka di tempat yang tidak pantas lainnya. Mengatakan bahwa kamu menggelitik bagian rusuk mereka. Itu Mungkin seperti katamu, mereka bisa berubah, aku tidak tahu. Aku tidak ingat momen-momen itu secara khusus, mereka bisa saja berubah, mereka bisa saja, aku tidak tahu. kamu punya anak? Ya. Berapa banyak? 3. Kalau kamu menggelitik anak kecil, apakah di bahunya? Tidak, aku menggelitik di lengannya. Oke, lalu kenapa itu harus berubah? Saat di sekolah, jika kamu menggelitik anak agar tertawa, semua orang tua tahu, kita juga tidak hanya menggelitik di bahu. Jika kamu memaksakan diri, seperti membakar lilin di dua ujung. Tidak, aku tidak begitu. Itu makin habis. Aku bilang kamu terlalu memaksa. Kamu tidak mengerti apa? Tidak, aku mengerti. Aku Mengerti, aku. mengerti apa yang dikatakan oleh banyak orang kepadaku dan apa fakta-fakta yang ada dalam Kasusku, apakah? menunjukkan. Tapi aku terluka. Tidak, aku lihat. Sekarang aku mulai berpikir mungkin kamu bukan seperti yang kamu tunjukkan padaku dan aku tidak suka itu. Oh, itu membuatku sangat tidak nyaman. Denganmu? Tapi aku tidak mengerti. Soto tetap bersikeras, tidak ingat pernah menyentuh anak-anak seperti itu dan tidak tahu mengapa ceritanya berbeda dengan orang lain. Penyidik itu meninggalkan pendekatan yang ramah dan penuh pengertian, lalu menekan lebih keras dengan mengatakan bahwa dia mulai berpikir Soto memang melakukan sesuatu yang salah. Semoga ini membuat dia mengucapkan hal yang memberatkan dirinya. Dan aku tidak mengerti kenapa ini begitu sulit. Aku tidak menuduhmu melakukan apapun untuk menyakiti gadis ini. Aku tidak menuduhmu melakukan tindakan kekerasan apapun. Aku hanya bertanya padamu, Julio, apakah kamu menyentuh dia? Dadanya. Ketika, Dia ada di kamarmu? dan aku bilang tidak. Aku merasa kamu tidak jujur padaku. Kenapa aku harus bohong? Aku bisa kehilangan lisensi atau masuk penjara. Semoga tidak. Bisa saja, simpan semuanya. Simpan semua yang aku punya. Julio, boleh aku tanya sesuatu? Ya, Bu.
Beberapa menit yang lalu, aku menanyakan pertanyaan yang sangat spesifik, Julio, apakah kamu menyentuh dadanya? Dan kamu tahu, kamu menjawab apa padaku? Oke, Kamu menjawab padaku, ya. bukan untuk Kamu baru saja menjawabku. menyentuh lengannya. Aku mulai bicara lagi, lalu kamu berkata tidak. Ya, aku menyentuh lengannya. Jenis apa? Mau jujur, katakan saja. Aku jujur dan berharap bisa memberitahumu. Berharap kamu bisa. Apa? Sumpah di atas Alkitab. Kami tak mau buang waktu. Aku pergi. Untuk membongkar semuanya. Kami butuh kejujuranmu. Ya ampun. Aku ingin tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Jika memang seperti apa yang dipersepsikan dan yang terjadi bisa saja berbeda. Hell. Tapi aku perlu tahu kenapa persepsinya begitu berbeda drastis dari ceritamu. Aku nggak bisa memberitahumu. Nggak ada yang bisa diceritakan. Kamu nggak bisa memberitahuku, karena memang nggak ada yang bisa diceritakan. Memang nggak ada yang bisa diceritakan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Aku sudah bilang padamu. Persis begitu yang terjadi. Jadi kenapa semuanya malah mengarah padamu? Aku tidak tahu. Mungkin aku memang terlalu baik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu. Kamu memang terlalu baik. Aku tidak berbohong pada kalian, teman-teman. Aku pikir kamu begitu. Aku bukan seorang... Penyimpang. Aku bukan apa-apa. Aku bukan... Ya, tapi aku merasa seperti itu. Nah, karena anak-anak itu, laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Putriku hampir seusia mereka, dia sedikit lebih tua. Aku tak mau siapapun sentuh putriku. Sama saja. Aku tidak berusaha melakukan hal yang tidak pantas atau sengaja mencari masalah atau semacamnya. Kau tahu? Yang bagaimana perasaanmu jika seseorang telah menggelitik putrimu di sekolah? Aku tahu. Aku bertanya. Dengan cara yang sama, Dengan cara yang sama seperti apa? kesal dan jadi kutu buku. Jika putrimu digelitik di sekolah, kamu pasti marah. Ya, Jadi kenapa kamu merasa kamu bisa melakukannya? tapi aku tidak bisa. Kenapa kamu merasa kamu bisa melakukannya? Tapi aku tidak melakukannya untuk itu. Mengapa kamu yakin bisa melakukannya? Cuman Itu pertanyaannya. Aku tidak minta pembenaran. bertanya kenapa. Mengapa kamu merasa mampu melakukannya? Jika kamu bahagia dan tidak akan bahagia dengan perilaku yang sama, mengapa kamu bisa melakukannya sementara orang lain tidak? Aku tidak melakukannya untuk itu. Ya, mereka juga tidak. Aku juga tak bilang mereka melakukannya. Aku sudah bilang, aku hanya salah. Soal sendirian dan tidak berpikir seharusnya sudah membesarkan beberapa anak. Kita tidak akan di sini sekarang. Aku juga percaya kita tidak akan berada di sini sekarang. Dan kita pasti sudah selesai jauh lebih cepat jika kita mendapatkan kebenaran sepenuhnya. Dan aku setuju. Aku tidak masalah, hanya ingin memberitahumu. Tapi kamu melakukannya beberapa menit lalu. Aku tanya apakah kamu menyentuh dadanya dan kamu bilang iya. Iya. Aku tidak ingat itu, hanya ingat kamu bertanya soal menyentuh lengannya. Kamu ingat di awal ketika kami bertanya tentang menggelitik dan kamu langsung menyangkalnya. Dan akhirnya kamu mengakui bahwa kamu pernah menggelitik murid. Kamu mengakuinya. Karena kata menggelitik, kamu menggunakan kata menggelitik. Aku melakukan ini hampir seperti mencolek, tapi aku tidak menggelitik untuk Bersikap tidak pantas. Jika putri Anda dibawa masuk ke dalam kelas oleh gurunya, seorang pria, tanpa ada orang lain di ruangan itu, bagaimana perasaan Anda? saya akan marah. Saya akan pergi ke kepala sekolah dan berbicara dengan mereka. Tentang apa? Anda yang melakukannya, bukan saya. Mereka membuat Soto mengakui bahwa dia akan marah jika guru anak-anaknya bersikap seperti dirinya. Tapi dia mencoba membenarkannya dengan mengatakan bahwa itu berbeda karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Penolakannya bertanggung jawab memperlambat wawancara. Ya, karena aku akan mencari tahu alasannya. Kau tahu, karena semua yang kulakukan hanyalah mencoba membantu. Ya, aku melakukan pekerjaan buruk, kau membawanya sendiri tanpa memberitahu guru lain. Itu salahku. Jika mereka berpikir begitu, maka aku minta maaf. Jika mereka berpikir aku telah melewati batas, aku minta maaf, tapi itu bukan maksudku. Apa yang bukan maksudmu? Bersikap tidak pantas, aku tidak pernah, ya aku minta maaf. Apa maksudmu? Hanya untuk menyembuhkan, bercanda, mencoba. Aku tidak bahagia, tidak suka, terus marah, dan aku lelah. Aku tidak mau Kamu untuk menempuh jalan tanpa kembali. Aku tak ingin kamu menyia-nyiakan hidupmu dan sedang berusaha membantumu. Aku menghargai
Ya, tapi apakah kamu dengan kesempatan yang aku berikan ini Aku mulai merekam. menggelar karpet dan berkata, Julio, tolong jujur. Apakah kamu menyentuh dada? Kita bisa selesaikan di sini. Benar, Jadi apakah itu benar-benar terjadi? Tidak, Bu. Jadi saya rasa itu benar-benar. Dan saya tidak mengerti kenapa kamu tidak mau memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Kamu menggambarkan dirimu seperti monster dan itu sangat mengerikan. Kamu punya istri dan 3 anak, bro. Sebuah rumah, sebuah keluarga. Orang-orang yang bergantung padamu setiap hari. Jadi kenapa kita memilih jalan ini? Kenapa? Apa yang membuat kita menempuh jalan ini? Jalan ini? Jujurlah padaku, aku hampir berharap kamu bisa pulih dari keterpurukan yang baru saja kita alami. Karena semua orang lain mengatakan banyak hal tentangmu, dan aku berusaha keras untuk mengikutimu. Dan aku tidak bisa karena aku mendengar apa yang mereka katakan padaku. Baru hari ini, tentangnya. Dan aku tidak tahu, Julio, yang mana yang sedang aku ajak bicara. Apakah aku sedang bicara dengan Julio yang akan menjadi monster? Apakah aku sedang bicara? Oke, jadi ceritakan padaku. Bantu aku memahami Julio yang membuat kesalahan itu. Aku berharap aku bisa jika aku membuat kesalahan terlepas dari... Tapi kamu tetap salah jika melakukannya. Tidak, Bu. Kamu memang membuat kesalahan ketika kamu berkomentar tentang para gadis ini, membicarakan tubuh mereka. Kamu memang membuat kesalahan ketika kamu meraih dan menyentuh para murid ini. Kamu membuat kesalahan. Aku paham kesalahanmu. Aku tak menganggapmu jahat dan tak mau berpikir begitu tentangmu. Tapi aku butuh bantuanmu. Jika kamu tidak salah, kamu tak akan melapor diri sendiri. Aku kira kamu akan tetap menjalani hidup tanpa memberitahu siapapun. Tapi ternyata kamu melapor sendiri. Iya, karena kamu selalu dipolitik, ada kejadian. Polisi untuk... Beritahu kami apapun yang terjadi, meski tak ada apa-apa. Dia tak bilang kamu melakukan sesuatu. Aku tidak pernah menuduhmu melakukan pelanggaran. Tidak, bukan kamu. Secara pribadi, tapi kamu bilang kamu sudah bicara dengan mereka. Aku sudah bicara dengan mereka dan mereka memberitahuku. Bahwa kamu tahu Pak Soto membuat komentar tentang tubuhku. Pak Soto bilang kalau aku punya tubuh yang bagus. Tapi lebih dari 1 murid yang bilang begitu, bukan cuma 1. Dan lebih dari 1 murid yang mendengarnya. Aku tidak mengada-ada. Aku punya rekaman mereka semua yang mengatakan hal-hal ini. Jadi kenapa? Dan mereka bukan hanya Mahasiswi. mereka adalah mahasiswa laki-laki. Juga dan Mereka kurang memperhatikan. Tidak, mereka tetap mendengar. membuat pernyataan. Jadi kenapa? Boleh aku tanya? Kamu ini, meski aku bilang ini itu, Itu bukan kejahatan. oke, bukan aku. Jadi, apa kamu mengatakannya? Mungkin aku tidak tahu. Aku rasa kamu sudah mengatakannya, tapi itu bukan kejahatan. Untuk berkomentar, itu bukan kejahatan. Jadi, apa kamu mengatakannya? Aku tidak tahu, mungkin. Aku tidak tahu. Mungkin dan tidak tahu adalah 2 hal berbeda. Apa kamu mengatakannya? Aku tuh tidak tahu. Aku Pikir kamu. tahu. Aku pikir kamu memang tahu. Mungkin tidak. Maafkan aku. Tidak, Aku tidak tahu. Aku bisa saja. Aku bisa saja. Aku tidak tahu. kamu bisa. Aku bisa saja. Aku benar-benar tidak tahu. Seberapa sering kita akan mengatakan hal seperti ini? Ya, kalau aku melakukannya itu Blue Moon. Blue Moon. Oke. Jadi setahun sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, atau 2 minggu sekali. Aku tidak tahu. Salah satu itu. Ya, apakah itu hanya untuk murid-murid tertentu saja? Saya tidak tahu. Itu tergantung apa yang terjadi hari itu. Mungkin saya akan mencoba. Kalau mereka sedang sedih atau apa, saya mungkin akan berkomentar. Kalau mereka bertingkah lucu, saya akan bilang, oh, kamu lucu, atau semacam itu. Oke, jadi komentar seperti apa yang akan kamu buat kalau mereka sedang sedih? Apa kamu pernah bilang ke cewek kalau mereka cantik? Bilang ke mereka kalau mereka imut. Mereka imut. Ya, begitu saja. Misalnya, kalau mereka berdandan, cukup bilang, oh, rambutmu bagus, dan sebagainya. Tapi aku nggak berpikir, oh, kamu cantik, dan lain-lain. Enggak, aku nggak bilang begitu. Kamu melihat mereka seperti, Terpana, oh, kamu sangat cantik. Enggak. 2 minggu lalu kami menjalani hari foto. Beberapa minggu lalu, hanya 1 anak laki-laki yang berdandan seperti itu, sementara anak lain tidak berdandan berlebihan. Saya punya beberapa anak perempuan yang berdandan seperti, oh, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kamu terlihat, kamu memakai gaun, rambutmu sudah ditata, sangat bagus.
Soto dengan ragu mengakui bahwa dia mungkin pernah berkomentar tentang tubuh para murid, sesuatu yang kebanyakan sekolah punya pedomannya. Mengomentari penampilan seorang murid umumnya tidak dianjurkan. Saya tidak berpikir itu bersifat seksual. Memang tidak. Kamu terlihat sangat cantik, kamu terlihat imut. Tapi aku tidak bilang kamu seksi atau semacam itu. Bagaimana dengan seksi? Pernahkah kamu menggambarkan salah satu gadis itu sebagai seksi? Pernahkah kamu menyanyikan lagu yang ada kata seksi di sekolah? Ya. Gadis itu berkata, aku memutar sebuah lagu karena kami punya beberapa menit tambahan. Aku memutar YouTube. Aku bilang, silakan putar YouTube. Jangan putar karena belum disaring. Aku sudah bilang jangan putar lagu dengan kata kasar karena aku bisa kena masalah. Tapi mereka tetap memutar lagu yang ada kata seksi. Dan aku duduk di mejaku dan mereka semua mungkin saja. Lalu aku melihat ke atas, disitulah gadis itu berkata. Aku dibilang memanggilnya seksi, padahal aku tidak memanggilnya seksi. Lagunya memutar kata seksi, aku melihat ke atas dan di sana aku bilang, aku bingung. Aku bilang, disitulah dia mendengarnya, seksi. Aku diam saja karena sedang di mejaku, sementara mereka menonton YouTube di depan televisi. Lalu itu seksi, aku pun menatapnya. Lalu mereka semua melihat dan seperti, oh jadi kita lupa tentang kata ini. Tapi aku tidak lupa. Dan kau tahu dia dan aku sudah memberitahumu, sama seperti yang sudah kukatakan. Dia kebetulan ada tepat di depanku bersama dua gadis lainnya. Lalu kau tahu? Julio, kami sudah bilang kami lihat rekaman kamera. Benar. Untuk hari itu. Untuk kemana? Untuk sekolah kan? Tanggal 13 kami diberitahu harus. Bukan itu maksudku. Ya, aku bilang. Kami sudah bilang kami lihat kamera, tapi terdengar berbeda. Ya, jadi kami menonton semuanya. Oke. Kamu sadar ada kamera di kelasmu? Ya, Kamu tahu ada kamera di kelas? itu yang diberitahukan kepadaku. Kenapa kamera-kamera itu menunjukkan kepadaku apa yang kamu katakan padaku? Ya, aku tidak tahu. Kamu sudah tidak tahu? Ya, jika ada anak kamera di kelasmu dan menunjukkan apa yang dia katakan, bagaimana kamu bisa tidak tahu? Kenapa kamu tidak bisa menjelaskannya padaku? Aku tidak tahu. Ya, bantu aku. Maaf, bahkan tidak bilang. Oke, bantu aku. Kenapa kamera mereka ini tolong aku? Aku tidak tahu Kamu harus tahu, entah kamu melakukannya. atau tidak, dan Kamera menunjukkan. kamu melakukannya. Jadi, ceritakan padaku apa yang terjadi, kenapa kamu melakukannya. Katakan padaku kenapa. Aku tahu itu terjadi, aku tahu itu benar-benar terjadi. Aku melihatnya. Kenapa? Apa itu kecelakaan? Tidak ada apa-apa. Maksudku aku tidak melakukan apa-apa secara pribadi. Itu bukan sebuah kecelakaan. Untuk menyentuhnya. Ya. Seperti yang saya bilang, saya tidak ingat pernah menyentuhnya. Jikapun iya, itu tidak sengaja. Tapi tadi Anda bilang, Bahwa ini bukan kecelakaan, memang bukan. Julio, tolong aku. Aku berusaha sebaik mungkin untukmu. Aku dan aku tahu biasanya kita masih mempertahankan ini. Kamu tahu ada kamera di kelas. Mereka menunjukkan kepadaku apa yang terjadi. Katakan padaku, tolong katakan saja. itu kecelakaan. Katakan saja padaku. Aku melihat itu terjadi. Katakan saja padaku. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Tapi aku akan masuk penjara, apapun yang terjadi. Kalian semua akan penjara tepat setelah ini. Aku pasti ingin tahu apa yang terjadi, dan aku ingin tahu alasannya. Aku tidak ingin kamu khawatir tentang semua ini. Kokpit lain, aku ingin kamu memberitahuku alasannya, karena aku ingin bisa mengungkapkan alasannya. Aku ingin bisa mengatakan Julio adalah pria yang membuat kesalahan dan mungkin dia butuh sedikit bantuan. Mungkin dia butuh konseling. Di penjara? Apakah penjara itu konseling? Bukan, Bob. Penjara itu terapi. Julio, ceritakan apa yang terjadi. Tolong, aku baru melihatnya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi dan alasannya. Ceritakan padaku, biar aku bisa membantumu. Aku sudah melakukan ini cukup lama. Biarkan aku membantumu. Aku sedang berusaha membantumu. Ya, kalau kamu merasa aku bersalah, maka... Ya, aku tidak bilang kamu bersalah atau tidak bersalah. Aku hanya memberitahumu apa yang aku dengar, apa yang aku lihat sendiri dengan mataku.
Katakan padaku. Kamu pria yang jujur. Kamu tidak mencoba lari dari kami. Kamu tidak mencoba melawan kami. Dan aku rasa kamu tidak ingin menyakiti siapapun. Ya, dan aku pernah membuat kesalahan. Dia juga pernah membuat kesalahan. Kita semua pernah mengalami kecelakaan. Kita semua pernah melakukan hal-hal bodoh. Oh, di sini ada member di naungnya aku. Kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan kehilangan karierku. Aku mungkin akan masuk penjara setelah malam ini. Kenapa kita terus terjebak pada hal itu? Karena seluruh masa depanku adalah mengajar. Kamu tahu, aku tidak akan pernah. Aku akan dipecat setelah ini. Kalau aku masuk penjara malam ini, aku pasti dipecat. Kamu juga tidak yakin bisa mendapat hasil positif dari hal negatif. Nah, seperti yang sudah kubilang, kamu itu orang yang pintar. Jika kamu mengizinkan kami membantumu, ini bukan akhir segalanya. Kita juga punya catatan kriminal. Julio! Orang-orang membuat kesalahan setiap hari. Jika itu terjadi, ya itu terjadi. Kita tahu itu terjadi, kita melihatnya terjadi. Kita tidak ada di sini karena kesalahan, dan kita tidak ada di sini karena kecelakaan. Dan semuanya ada dalam rencana Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Kita semua adalah pendosa, dan kita semua tidak sempurna. Lanjutkan. Kita semua tidak bisa menyamai pria samar itu. Ceritakan pada kami. Bisakah saya bertemu dengan atasan saya? Saya tidak bilang saya begitu. Menyadari masa depannya hampir pasti hancur, Soto memutuskan berbicara dengan pengacaranya. Ini berarti mereka tak bisa lagi bertanya padanya dan wawancara selesai. Oke, tak masalah. Julio Soto didakwa dengan satu tuduhan perilaku cabul atau tidak senonoh dan satu tuduhan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Soto mengajukan permohonan cuti untuk ditugaskan bertugas di militer luar negeri, tetapi seorang hakim menolak permintaannya. Persidangannya telah berulang kali ditunda.